Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang benar-benar mengaduk emosi, tapi sekaligus punya makna ilmiah yang luar biasa buat kelangsungan hidup sebuah spesies. Ini bukan cuma soal hewan biasa loh, ini adalah cerita tentang dedikasi manusia, naluri hewan, dan garis tipis antara menyayangi dan melepaskan. Fokus kita hari ini tertuju pada seekor panda raksasa yang super spesial dan sosok manusia luar biasa yang merawatnya. Nah, coba kita selami kalimat ini sebentar. Harta karun yang membawa kebahagiaan. Manis banget kan? Ini bukan cuma sekadar kutipan puitis, tapi ini adalah terjemahan harfiah dari nama tokoh utama kita hari ini, yaitu Fubao. Dari namanya aja, kita udah bisa nebak kalau dia ini jelas bukan panda biasa. Kehadirannya benar-benar diharapkan bisa bawa sukacita. Dan seperti yang bakal kita lihat dari kisah ini, dia benar-benar membuktikan arti namanya itu dengan cara yang, jujur aja, nggak pernah dibayangin sama siapapun sebelumnya. Bagian 1. Harta karun yang membawa kebahagiaan. Oke, mari kita lihat gimana perjalanan ini dimulai. Sejarah Fubao ini sebenarnya udah berawal jauh sebelum dia lahir. Jadi, di tahun 2016, kedua orang tuanya yaitu Aibao dan Lebao dipinjamkan oleh pemerintah Cina ke Korea Selatan. Ini sebenarnya praktik diplomasi dan konservasi yang lumayan standar. Terus di tanggal 20 Juli 2020, momen ajaib itu datang di Taman Marga Satwa Everland. Fubao lahir. Dia tumbuh besar dan otomatis langsung dicintai semua orang. Tapi, ada satu tenggat waktu yang terus mengintai. Di tahun 2024, tepat saat dia umur 4 tahun, Fubao harus kembali ke Cina. Rangkaian waktu ini benar-benar jadi penentu buat perjalanan emosional yang bakal kita bahas lebih jauh. Bagian 2. Ikatan lintas spesies yang tulus. Lalu, apa sih yang bikin masa-masa Fubao di Korea Selatan ini sampai viral ke seluruh dunia? Pastinya bukan cuma karena dia bayi panda yang menggemaskan. Lebih dari itu, ini soal hubungan luar biasa yang terjalin selama dia di sana. Di Everland, Fubao itu nggak cuma sekedar dirawat, tapi dia benar-benar diasuh dengan penuh cinta oleh seorang perawat hewan yang sangat berdedikasi, yang akrab dipanggil Kakek Kang. Seiring berjalannya waktu, hubungan profesional antara perawat dan satwa ini berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka udah benar-benar kayak ayah dan anak perempuannya. Bayangin aja, seekor hewan liar seperti Fubao selalu antusias nungguin kedatangan Kakek Kang. Dan Kakek Kang, dia selalu siap sedia merespon setiap tingkah lucu si panda kecil ini dengan penuh kehangatan. Dan hal ini benar-benar menunjukkan kepada kita gimana rutinitas yang sederhana banget bisa ngebangun rasa percaya yang luar biasa kuat. Setiap pagi, Kakek Kang selalu nyiapin makanan khusus buat Fubao. Dia ngasih mainan, bahkan ikut main bareng di dalam kandang. Jadi ini bukan cuma ngasih makan terus pergi ya, ini interaksi yang sangat intim. Para pengunjung yang lihat rutinitas harian mereka sampai dibikin takjub. Kenapa? Karena ini jadi bukti hidup bahwa seekor panda yang fitrahnya adalah hewan liar ternyata bisa loh menunjukkan kasih sayang dan rasa percaya yang sedalam itu ke manusia asalkan dia berada di lingkungan yang aman dan penuh cinta. Bagian 3. Aturan konservasi panda global. Tapi, ya, di balik semua momen manis, tawa pengunjung, dan video-video viral yang menghangatkan hati itu, ada sebuah realitas biologis dan aturan hukum yang gak bisa kita abaikan begitu aja. 4 tahun. Itu batas waktunya. Jadi hukum internasional dan perjanjian pinjaman satwa ini secara ketat mengatur bahwa semua panda yang lahir dari indukan pinjaman di luar negeri itu statusnya tetap milik pemerintah Cina. Dan ada aturan mutlak nih, kalau panda-panda ini harus dikembalikan ke Cina di usia tertentu yaitu sekitar 4 tahun. Ini bukan keputusan mendadak yang sewenang-wenang ya, tapi murni protokol standar global yang wajib ditaati. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus nunggu umur segitu? Kenapa mereka nggak dibiarin aja menetap di tempat kelahirannya? Nah, secara ilmiah, tujuan utamanya ini sangat krusial buat program perkembangbiakan satwa. Pertama, pastinya buat menjaga supaya populasi panda global ini tetap sehat secara genetik. Kedua, dan ini yang sangat penting, untuk mencegah terjadinya inbreeding atau perkawinan sedarah. Jadi, panda yang lahir di luar negeri itu harus digabungkan ke kelompok genetik yang lebih besar di Cina. Ketiga, fasilitas di Cina itu sangat luas, jadi sangat memadai untuk melatih panda-panda ini beradaptasi dengan habitat yang lebih mirip alam liar. Jadi, aturan ini 100% didasarkan pada kebutuhan pelestarian spesies mereka, di mana sains harus ditempatkan di atas ikatan emosional semata. Bagian 4. Perpisahan demi masa depan. Walaupun kita udah tahu semua fakta ilmiah tadi, tetap aja ya yang namanya perpisahan itu nggak pernah mudah.
Saat hari pelepasan itu tiba, suasananya benar-benar menguras emosi. Waktu Fubao pelan-pelan dimasukkan ke dalam kandang transportasi yang bakal membawanya menyeberangi lautan menuju Cina, para pengunjung menyaksikannya dengan penuh haru. Suasananya tuh hening banget, nggak ada lagi sorak-sorai ceria seperti biasanya. Tapi, tahukah Anda, di tengah keheningan dan rasa sedih itu, kerasa banget ada kebanggaan di hati semua orang yang hadir. Mereka sadar kalau ini bukan cuma soal ucapan selamat tinggal, ini adalah sebuah langkah monumental. Kepergian Fubao adalah bukti nyata dari pengorbanan yang memang harus dilakukan demi mendukung misi konservasi global, yang maknanya jauh lebih besar dari apapun. Nah, hal yang paling menarik dari perjalanan ini sebenarnya adalah melihat kontras yang cukup tajam dari dua dunianya Fubao. Coba kita bandingin. Di satu sisi, ada kehidupannya selama di Everland, sangat intim, terlindungi, di mana dia bisa main sepuasnya sama kakek Kang dan dapat perawatan secara langsung, benar-benar zona nyaman. Tapi di sisi lain, kita melihat masa depannya di Cina, yang merupakan misi besar penyelamatan spesies. Di sana, dia nggak bisa lagi terus-terusan bergantung sama satu orang manusia aja. Dia harus mulai berinteraksi dengan panda-panda lainnya, bersiap buat program perkembangbiakan, dan harus lulus pelatihan bertahan hidup. Tapi satu hal yang pasti, semua kenangan hangat dan rasa amannya bareng kakek Kang bakal jadi fondasi yang kuat banget buat ngebantu Fubao tumbuh jadi panda dewasa yang tangguh di lingkungan barunya ini. Bagian 5. Reuni dan makna konservasi. Tapi tenang aja, cerita ini ternyata nggak cuma berhenti di landasan pacu bandara. Tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan? Cuma 3 bulan. Yah, hanya 3 bulan setelah Fubao pindah ke Cina, kakek Kang yang rupanya udah kangen berat sama putri kesayangannya, itu memutuskan buat terbang nyusulin dia. Kakek Kang benar-benar menempuh perjalanan jauh buat mastiin dan nengok keadaan Fubao secara langsung. Dan pertemuan kembali mereka ini, wah benar-benar momen yang luar biasa mengharukan. Yang keren adalah pemerintah dan tim konservasi di Cina sama sekali nggak nutup mata sama ikatan luar biasa ini. Sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas rasa cinta dan dedikasi kakek Kang yang udah merawat Fubao dari bayi, beliau dikasih sebuah keistimewaan. Kakek Kang sekarang punya akses bebas, gratis, buat menjenguk Fubao di Cina kapan aja dia mau. Jadi biarpun secara fisik mereka terpisah jarak yang sangat jauh, tapi koneksi emosional mereka resmi diakui dan dihormati oleh semua pihak. Jadi, poin penting dari semua hal yang kita bahas hari ini sebenarnya bermuara pada satu pemahaman krusial. Cinta juga berarti melepaskan. Kita udah bahas soal aturan biologi, pentingnya menjaga keragaman genetik, dan menghindari perkawinan sedarah kan? Nah, ujung dari semua hitung-hitungan sains itu adalah sebuah realitas filosofis yang mau nggak mau harus dihadapi oleh mereka yang kerja di garis depan konservasi. Kakek Kang dan seluruh tim di Korea harus rela menekan ego dan keinginan emosional mereka untuk terus nahan Fubao, semata-mata demi masa depan dan keberlangsungan hidup dari spesies Fubao itu sendiri. Kalau kita rangkum semua dari kisah ini, kita benar-benar bisa melihat makna terdalam dari kata konservasi. Biasanya kan, kalau kita baca jurnal atau berita lingkungan, konservasi itu cuma kerasa kayak rentetan angka, grafik, atau statistik populasi. Tapi kisah Fubao ini ngebuktiin ke kita kalau konservasi itu ternyata menuntut keringat, air mata, dan pengorbanan emosional yang sangat besar dari manusia. Dibutuhkan keikhlasan luar biasa buat melepaskan. Ini juga jadi pengingat betapa besarnya tanggung jawab berat yang kita miliki terhadap alam semesta. Dan yang paling penting, kisah ini jadi bukti nyata bahwa tindakan kecil kita, mau itu cuma sekedar nyiapin makanan tiap pagi, ngajak main, atau mengasih perhatian tulus, ternyata punya efek domino yang langsung berdampak buat masa depan satwa yang terancam punah. Kakek Kang itu nggak cuma lagi membesarkan seekor bayi panda, tapi dia sedang membesarkan sebuah harapan untuk kelangsungan hidup populasi panda di dunia. Dan akhirnya, sampailah kita pada satu pikiran penutup hari ini. Lewat lensa kakek Kang dan Fubao, kita udah sama-sama ngeliat sisi indah sekaligus rasa sakit dari perjuangan menyelamatkan sebuah spesies dari kepunahan. Nah, pertanyaan besar buat Anda setelah mengikuti pembahasan ini adalah, kalau cinta sejati pada satwa langka ternyata menuntut kita buat rela ngelepasin mereka kembali ke alam atau ke habitat yang semestinya, pengorbanan atau tindakan kecil apa sih yang bisa kita terapkan di keseharian kita untuk benar-benar dukung masa depan konservasi global? Ini jelas sebuah hal yang sangat layak buat direnungkan ya. Terima kasih udah ikut belajar dan menyimak pembahasan kita hari ini, dan teruslah antusias buat menggali hal-hal baru.